Oke, sebelum mulai aku ingin ucapkan terima kasih dulu kepada kalian yang sudah subscribe. Sekarang channel YouTube Iswa Is Not My Football itu sudah mencapai 1000 subscribers gitu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Oke, masuk kepada pembahasan kita. Ada dua pertandingan semifinal Liga Champions yang mana Real Madrid melawan Manchester City dan juga Inter Milan melawan AC Milan gitu. Nah, sebenarnya dua laga ini sebenarnya bisa dibilang tidak berimbang gitu loh. Artinya ketika misalnya City atau Madrid menang gitu, terus di final jumpanya Milan atau Inter Milan, iya kali Inter Milan atau Milan bisa menang lawan AC Milan dan juga melawan Real Madrid dan juga Manchester City gitu loh. Dia secara di atas kertas gitu loh. Secara di atas kertas kan kualitas dari City dan Madrid itu kan ada 2-3 level lah dibilang dari Milan dan Inter kayak gitu. Tapi ya sudahlah kayak gitu. Kita cuma nikmati aja pertandingan, semoga ada kejutan gitu loh. Semoga Inter atau AC Milan yang juara kayak gitu, bukan City ataupun Madrid gitu loh. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu pertandingan antara AC Milan dan Inter Milan baru selesai tadi malam yang keluar dengan kemenangan Inter Milan 2-0 atas AC Milan gitu. Susah kali AC Milan Inter atas Milan kayak gitu. Nah, setelah mengalahkan Napoli di babak 8 besar kemarin, sebenarnya menurutku agak beruntung sih si AC Milan itu menang atas Napoli gitu, karena di leg pertama itu Napoli bisa dibilang timnya itu agak pincang karena Osimhen tidak bermain karena cedera otot ataupun cedera paha dan lain sebagainya lah kayak gitu. Osimhennya cedera at least ya, which is yang main itu cuman Kvaratskhelia di depan dan juga siapa sih kaptennya itu, lupa nama kaptennya. Artinya tidak dalam kekuatan penuh. Nah, disitulah AC Milan ini mulai merasa mereka berada di atas angin karena Napoli tidak diperkuat oleh bintang utamanya yaitu Victor Osimhen kayak gitu. Ya, di leg kedua ya mereka menang kayak gitu, dan di leg kedua juga menurutku Napoli seharusnya bisa dapat ya minimal 2 gol sih di awal-awal babak pertama leg keduanya gitu loh. Ada ketendangan Kvaratskhelia yang sudah kosong melompong gawang itu cuman terkena backnya AC Milan gitu ya. Itu happens gitu. Itu aku bilang bahwasanya sepak bola itu tidak hanya bisa dilihat di atas kertas gitu loh. Ada faktor-faktor lain. Kembali lagi aku sering bilang, ada faktor-faktor lain di dalam sepak bola yang nggak bisa kita prediksi, yang berada di luar kuasa pemain kayak gitu loh. Ya kayak peluang Kvaratskhelia di depan gawang ya. Pemain sekelas Kvaratskhelia ya pasti gol sebenarnya itu. Cuman ya ada faktor lain kayak gitu loh. Nah, masuk kepada pertandingannya Inter melawan Milan gitu tadi malam. Ya, kembali lagi aku bilang bahwasanya inilah wajah sepak bola Italia gitu loh kan. Fans-fans sepak bola Italia atau fans Milan dan Inter, inilah kemajuan sepak bola Italia karena sudah dipastikan satu wakilnya itu melangkah ke final Liga Champions. Ya, sepak bola iya kemajuan iya, cuman menurutku sih enggak enggak yang begitu banget gitu loh. Maksudnya ya Milan juga masuk ke semifinal menang lawan Napoli yang pasti sudah satu wakil Italia itu sudah dipastikan masuk ke semifinal kemarin gitu loh. Sedangkan Inter juga menang bukan lawan tim-tim besar kayak itu. Inter itu menangnya lawan tim kuda hitam juga, Benfica kayak gitu. Jadi coba deh kalau misalkan Inter atau AC Milan itu jumpa di 8 besar, jumpa Madrid atau jumpa Chelsea enggak lah, jumpa Bayern Munchen gitu kan, pasti ya menurutku sih di atas kertas pasti dibantai itu 2 Milan kayak gitu secara di atas kertas gitu loh. Di atas lapangan ya beda cerita lagi kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang pertandingan tadi malam juga nggak usah ke situ dulu. Kan sepak bola Italia ini kan sedang mengalami kemunduran lah dalam 20 tahun terakhir gitu loh. Karena ya pertama diawali dengan kasus Calciopoli kayak gitu, yang mana beberapa banyak pemain, banyak pelatih, banyak pemilik klub, banyak wasit yang terlibat dalam pengaturan skor dalam skandal itu gitu loh. Menurutku itu sih awal mula kemunduran sepak bola Italia, yang mana ya investor malas datang ke sana, dan satu lagi mereka itu belum punya, semua klub
Italia itu tidak punya stadion loh ternyata. Yang punya stadion itu cuman Juventus. Makanya lah Juventus beberapa musim terakhir 8 atau 9 musim berturut-turut bisa juara Italia karena salah satunya adalah manajemen yang bagus. Cuman sekarang ya kebijakan transfer mereka, satu lagi kemunduran sepak bola Italia adalah kebijakan transfer klub-klubnya, itu yang mana klub-klub itu lebih sering membeli pemain-pemain yang buangan dari klub-klub top kayak ya liga-liga Spanyol, liga Bundesliga ataupun Liga Inggris. Pemain yang sudah tidak dipakai di liga tersebut masuk ke Liga Italia, yang mana intensitas kualitasnya itu pasti akan berkurang. Nah, kenapa aku bicara ini? Karena laga tadi malam menurutku adalah laga yang ya ibaratnya laga tarkam internasional gitu, ngerti nggak? Maksudnya laga tarkam tapi levelnya itu level internasional. Kenapa aku bilang laga tarkam gitu? Jarak pemain itu jauh, jarak antar pemain itu jauh, gerasak gerusu, passingnya nggak banyak, passing yang nggak sampai kayak gitu, dan pemosisian pemainnya itu nggak beraturan kayak gitu. Terus hal lain yang membuat dia membosankan adalah lebih banyak bola-bola atas gitu, banyak long pass, dan long passnya itu nggak sampai. Kalau misalnya tim-tim kayak Madrid, kayak City, kayak Liverpool gitu, mereka membuat long pass, cuma long passnya itu ya di antara 5 long pass ya 3 berhasil, 2 gagal. Kalau ini enggak, 5 long pass, 6 gagalnya kayak gitu ya kan. Itu apa ya, kalau mungkin di dulu kalau cerita-cerita orang tua kita sih pasti Liga Italia di dulu itu terkenal Inter dengan trio Jermannya, AC Milan terkenal dengan trio Belandanya gitu loh. Cuman sekarang mengalami kemunduran karena memang federasinya menurutku nggak serius, dan di sana ya Italia ini kan sarangnya mafia. Kalau lihat di film-film gitu, sarangnya mafia, semua dimafiain kayak Indonesia lah kayak gitu kurang lebih. Cuman ya kalau kita kembali lagi ke laga tadi malam, contoh deh pada saat gol yang pertama, gol Edin Dzeko itu kalau tim-tim besar, tim-tim kalau misalnya tim top, gol-gol kayak gitu itu nggak akan terjadi gitu loh. Kenapa? Ya bagaimana mungkin bisa pemain yang ada di belakang bisa menjulurkan kakinya ke depan, sedangkan pemain depannya itu sibuk untuk duel aja, bukan untuk merebut bola, sibuk untuk menghalangi pemain agar tidak dapat bola. Seharusnya kan, ya memang betul, cuman sibuknya itu kan seharusnya fokus kepada bagaimana caranya pemain ini nggak dapat bola, dan bola itu ada sama aku. Kalau kemarin tadi malam Calabria ya kaptennya, itu malah sibuk untuk mengganggu Edin Dzeko, tidak fokus kepada untuk mendapatkan bolanya kayak gitu. Nah, itulah terjadi gol pertamanya Edin Dzeko gitu, yang mana ya menurutku itu salahnya si bek itu, siapa sih yang ngalang itu, Calabria mungkin ya kaptennya, whatever lah siapa. Dan itu ke pojok gawang ya, kiper manapun sulit juga mendapat bola kayak gitu. Bolanya kencang, berada di pas di mungkin cuman 10 meter di mulut gawang kayak gitu ya, gimana mau ngedapetin kayak gitu ya. Kembali lagi kalau aku bilang kualitas pemainnya AC Milan ya segitu-segitu aja. Setelah gol babak pertama kan ya, which is yang menguasai permainan ya AC Milan. Maka dari itu tapi memang terlepas dari AC Milan ya, menurutku Inter Milan di bawah Simone Inzaghi ini, menurutku ya permainan salah satu pelatih Italia yang bagus lah selain Spalletti ya. Inzaghi salah satu lah yang bisa dikatakan menganut sepak bola modern walaupun dengan formasi 3-5-2-nya kayak gitu. Oh ya, AC Milan sebenarnya turun timpang sebenarnya tanpa Leao, cuman ya Leao ya sama aja menurutku, nggak ada mungkin Leao ini bagus secara speed, cuman ya kontrolnya, dribbling menurutku masih 11-12 lah dengan Gabriel Martinelli kayak gitu. Cuman secara speed memang pemain ini luar biasa kayak gitu. Nah, kembali lagi ke Simone Inzaghi ini ya seperti yang ku bilang salah satu pelatih terbaik di Italia. Di Italia mungkin dia bisa nanti pindah ke Inggris, ke Spanyol, menurutku bisa survive sih. Untuk juara memang sulit tergantung kualitas pemain, cuman ya kalau untuk bersaing menurutku sih Inzaghi bisa sih, menurutku Inzaghi akan bisa untuk bersaing sih menurutku. Nah, kalau kita lihat proses setelah gol itu ya, AC Milan sebenarnya tampil jelek, bukan bagus, jelek, malah sangat jelek kalau aku bilang gitu loh. Kenapa aku bilang jelek ya, karena jarak antar pemainnya itu cukup jauh kayak gitu. Nah, setelah gol pertama, kalau kita lihat gol keduanya itu kan ya
itu kan gol apa ya, gol yang juga sangat 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 tidak boleh terjadi kepada tim yang tampil di UCL lah, ibarat tim sekelas Inter dan juga AC Milan yang memiliki sejarah yang besar. Menurutku sebagai fans sepak bola yang mengomentari sepak bola, menurutku itu nggak layak terjadi gitu loh. Bagaimana mungkin seorang Mkhitaryan bisa bebas berhadapan one on one lawan kiper, sedangkan di depan kiper itu ada kurang lebih 5 sampai 6 sampai 7 pemain, bahkan di depan Maignan gitu loh. Itu kan ridiculous gitu loh. Dan mereka bebas melakukan kombinasi, nggak sampai aja di pikiranku bahwasanya tim sekelas AC Milan bisa melakukan kecerobohan kayak begitu. Itulah bukti bahwasanya AC Milan itu memang tahun lalu juara, cuman juaranya kan karena Inter, karena Juve, karena Roma itu sedang underperform. Ya nggak salahnya AC Milan juga mereka underperform gitu lah. Ya mereka juga baru bisa memastikan kemenangan juga di detik-detik akhir lewat 1 poin, 1 atau 2 poin kayak gitulah. Tapi secara permainan ya pemainnya gerusuk gitu loh. Kalau Inter kalau aku bilang permasalahan Inter itu satu adalah terletak pada kualitas pemainnya gitu. Kalau kualitas pemainnya itu cukup bagus, menurutku Simeone akan cukup leluasa lah untuk memilih pemain agar bisa bersaing di kancah Eropa. Cuman sekarang kan ya pemiliknya juga mungkin tidak punya banyak uang sebanyak Todd Boehly gitu, sebanyak Florentino Perez dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ya setelah gol kedua itu yang menurutku tidak layak, terlihatlah wajah sepak bola Italia ataupun Liga Italia bahwasanya liga ini berada pada level mediocre lah kayak gitu, karena diisi pemain-pemain tua, apa pengurus klubnya itu tidak serius, federasinya juga mungkin tidak serius kayak gitu. Nah, setelah itu kan gitu, seperti yang gue bilang di awal tadi, wajah sepak bola itu kelihatan kayak gitu. Setelah itu, kenapa aku bilang wajah sepak bolanya kelihatan? Karena permainannya itu gerasak gerusuk, banyak bola long, bola passingnya itu tidak mulus, jarak pemain. Yang paling kelihatan itu adalah jarak pemain yang sangat jauh. Banyak momen di mana Milan, ya Inter karena udah gol 2-0 yang mereka lebih bertahan ngincer counter attack aja, karena udah pasti AC Milan pasti keluar untuk menyerang kayak gitu kan. Nah, AC Milan karena tidak ada Leo diisi oleh Semeleker, Semeleker itu diisi ya cukup bagus lah, cukup skillful lah kayak gitu. Cuman ya biasa-biasa aja. Cuman banyak momen sayapnya si Milan itu berada di pinggir gitu. Nggak ada pemain yang ngebantu. Ya kalau tim-tim top itu kan minimal ada 2 pemain yang ngebantu agar ada opsi passing kepada pemain yang memegang bola di pinggir lapangan. Ini enggak. Jadi ketika pemain AC Milan-nya itu berada di pinggir lapangan, pemain lain itu seperti kayak ya udah lewatin aja deh pakai skillmu sendiri, kayak begitu gitu loh. Padahal kan ya bagaimana mungkin dia menang 3 lawan 1 sedangkan dia sedang berbalik badan membelakangi gawang, kan nggak make sense ya. Mungkin bisa, cuman nggak banyak pemain yang bisa melakukan itu gitu loh. Itulah yang terjadi pada sepak bola Italia gitu. Jarak pemainnya jauh, passingnya nggak jelas gitu. Bahkan AC Milan, ya kembali, bukan aku ingin ngebully AC Milan, bukan ya, cuman ini berdasarkan laga tadi malam. Bahkan AC Milan sampai menit ke berapa ya, ke 30 atau babak pertama sih, babak pertama kayaknya mereka nggak ada shotsnya itu 0 gitu. Artinya kan tidak ada kreativitas, tidak ada tidak ada peluang yang betul-betul peluang kayak gitu, peluang yang betul-betul matang. Jangankan peluang yang betul-betul matang, kreativitas saja itu mentok kayak gitu ya. Pemain-pemain kayak Brahim Diaz, terus kan yang bisa dibilang pemain kreatif di AC Milan itu kan cuman Brahim Diaz menurutku ya. Kalau kita bicara di lini tengah itu cuman Brahim Diaz ya. Brahim Diaz levelnya juga nggak yang top banget, top kali kayak gitu kan. Nah, kalau bicara tentang itu lagi, bahwasanya ya kalau kalian bilang sepak bola Italia sudah mengalami kemajuan dengan masuknya 2 Inter, 2 Milan ke semifinal dan juga sudah dipastikan masuk 1 ke final gitu, kalian salah gitu. Karena
yang ngangkat sepak bola Itali, bukan ngangkat sih, yang membuat Milan dan Inter itu masuk semifinal dan sudah dipastikan ke final itu bukan pemain-pemain Itali juga gitu, dan juga berdasarkan drawing gitu loh. Kayak gue bilang dari awal, coba dari awal 16 besar mereka sudah jumpa tim kayak City, kayak Madrid, kayak Munchen, kayak Liverpool kayak gitu, pasti udah kalah juga. Ini kan nggak, drawingnya mereka diuntungkan oleh drawing kayak gitu. Nah, setelah itu kan Mancini pelatihnya Italia juga bilang bahwasanya ini bukan kemajuan sepak bola Italia gitu, karena coba deh lihat Italia, kekurangan Italia sekarang itulah mereka tidak memiliki striker yang ganas kayak gitu. Coba lihat tim yang 4 besar di Italia, ada nggak di si striker asal Italia? Nggak ada. Juve strikernya Vlahovic, siapa? Napoli strikernya Osimhen, Milan strikernya Giroud, terus siapa lagi? Bukan Roma enggak lah. Ini siapa? Lazio strikernya, ya mungkin Lazio lah yang Immobile, itu pun tidak yang top banget gitu. Makanya Mancini juga bilang bahwasanya ini bukan kemajuan sepak bola Italia kayak gitu, karena yang ngangkat Milan itu juga bukan pemain-pemain Italia. Memang banyak pemain Italia kayak Sandro Tonali, Barella, Bastoni, ya main, cuman kan permasalahan Italia sekarang adalah mereka tidak memiliki striker top seperti kayak misalnya Harry Kane, Haaland, Benzema, siapa lagi, Osimhen dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki itu gitu loh. Mereka cuman punya striker itu masih Insigne, masih kalau nggak salah masih Insigne, kan menyedihkan kayak itu. Tim sekelas Italia yang sudah juara dunia 4 kali kayak gitu harus memiliki striker pendek bernama Insigne, kan itu nggak masuk dia akal kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam sebenarnya masih banyak yang mau dibahas kalau kita bahas Inter ataupun Milan dan sepak bola Italia, cuman nggak akan cukup di satu video kayak itu, pasti panjang videonya kayak gitu. Nah, kita bahas selanjutnya yaitu terkait dengan pertandingan Real Madrid melawan Manchester City. Nah, ini yang menurutku dibilang seru enggak, cuman menarik iya gitu loh. Kenapa aku dibilang seru? Kenapa aku tidak bilang pertandingan ini seru? Karena kita tidak melihat City sebagaimana City bermain di Premier League. Di Premier League mereka sangat overpower kayak gitu, powerful kayak gitu. Nggak tertandingi lah secara sistem kayak gitu. Mereka kayak aku bilang, mereka itu kalau di Liga Inggris bermain kayak pakai AI gitu, pakai artificial intelligence gitu, yang mana semuanya sudah terprogram gitu loh. Bagaimana cara menyerang, bagaimana cara bertahan, bagaimana cara build up, bagaimana kalau pemain menggunakan 2 striker pada saat bertahan, bagaimana kalau lawan itu menggunakan 1 striker pada saat bertahan kayak gitu kan. Itu semua sudah terprogram oleh Pep Guardiola, karena kembali lagi aku bilang, pelatihnya bagus, timnya bagus, sistemnya bagus, pengurusnya bagus, pemiliknya juga bagus gitu. Artinya semua faktor yang dibutuhkan dalam sepak bola itu dipenuhi, dan itu ada semuanya di Manchester City. Jadi menurutku kalau tahun ini mereka nggak juara Premier League aja ya tolol kalau gue bilang. Sorry itu saya kepada fans City kalau fans City-nya ada kayak gitu. Ya setahu fans City-nya kan cuman hologram ya. Nggak bercanda. Terus kembali lagi ke laga tadi malam, Manchester City setelah menang melawan Bayern Munchen kayak gitu ya, melawan Bayern Munchen di kandang itu menang 3-0 ya, 3-0 kalau nggak salah. Kemudian di Munchen main imbang 2-2 atau 1-1. Pada saat lawan Munchen kelihatan bahwasanya Manchester City ini mentalnya itu sudah terasah lah kayak gitu. Wih, keren mainnya, keren. Terlebih lagi memang Munchennya memang sedang dalam transisi pergantian pelatih kayak gitu, yang mana Nagelsmann itu digantikan oleh Thomas Tuchel, yang mana kalau aku pribadi lebih milih Nagelsmann gitu. Masih muda tapi pemahaman taktiknya itu keren kayak gitu. Sedangkan Tuchel ya di mana-mana juga dipecat, di Dortmund dipecat, di Chelsea dipecat, sekarang calon-calon dipecat juga kayak gitu loh. Nah, pada saat lawan Munchen, City menunjukkan superioritasnya, walaupun memang ya beberapa gol City itu kan blunder dari pemainnya, kayak gol yang Upamecano itu salah passing atau kepleset, ya itu kan bisa terjadi dalam sepak bola, kembali lagi aku bilang. Cuman pada saat melawan Munchen, memang City sangat powerful lah, terutama di leg pertama kayak gitu. Kenapa aku bilang? Karena pada leg pertama itu
City itu unggul 3-0 atau 3-1 sih. Ya pokoknya City cetak 3 gol lah kayak gitu. Yang mana pada saat proses terjadinya gol itu semuanya itu memang ada yang blunder dari pemain Munchen. Cuman secara permainan kan City memang ya bisa dibilang unggul kayak gitu. Munchen itu kan bisa mainnya itu dari tengah ke belakang, dari tengah ke depan. Munchen itu nggak berkutik gitu loh, karena sistem yang dibuat Guardiola, bagaimana cara Guardiola mengisolasi seorang Gnabry, seorang Sané, seorang Jamal Musiala kayak gitu. Nah, setelah mengalahkan Munchen di babak 8 besar, banyak sebenarnya aku sebenarnya sudah menduga bahwasanya yang akan jumpa City di semifinal itu adalah Madrid, dan itu kejadian kayak gitu. Artinya partai ulangan semifinal tahun lalu kayak gitu. Yang mana tahun lalu City kalah dramatis di comeback oleh seorang Wak Haji gitu. Nah, tapi kalau kita bahas City-nya dulu deh. Pada saat sebelum melawan Madrid, gila itu mainnya City, kayak aku bilang sudah terprogram kayak gitu. Tidak ya bisa ya gini. Tidak ada sistem yang tidak memiliki celah kayak gitu. Nah, celah itulah yang menurutku berhasil ditemukan oleh Ancelotti pada laga tadi malam kayak gitu. Nah, selanjutnya pada masuk ke laganya kayak gitu. Masuk ke laganya tadi malam kayak gitu. Pertandingan kan ya di atas kertas memang satu sama, tapi menurutku secara peluang yang matang ya City Haaland enggak. Kalau kita bicara Haaland deh sekarang. Kalau kita bicara Haaland enggak dapat peluang-peluang yang biasa dia dapatkan di Liga Inggris sehingga dia bisa cetak berapa sih sekarang 35 gol ya pada saat video ini dibuat gitu. Tidak mendapatkan peluang-peluang yang enak dari De Bruyne, dari Bernardo, dari Grealish, dari siapa lagi, dari Gundogan dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi dia cuma dapat setengah ataupun seperempat peluang kayak gitu. Yang mana seharusnya kalau striker top ya memang ya striker top harus gol, mau itu setengah peluang, mau seperempat peluang. Tapi memang di Liga Inggris kan Haaland sudah membuktikan bahwasanya dia punya seperempat peluang, dia punya setengah peluang, dia bisa cetak gol. Cuman kan ini beda, lawannya itu adalah Real Madrid, yang mana Real Madrid punya kiper bernama Courtois dan punya bek bernama Rudiger kayak gitu ya, yang ibaratnya secara postur itu bisa dibilang sepadan lah kayak gitu, sepadan. Nah, maka dari itu kalau kita lihat Haaland tadi malam itu di marking habis-habisan sama Rudiger. Artinya kalau Haaland keluar sedikit aja, pasti Rudiger itu ikut kemana. Ibaratnya kalau Haaland ke toilet aja, ya Rudiger pasti ikut, kayak gitu kasarnya gitu loh. Nah, jadi permasalahan City adalah pada saat di Liga Inggris, City yang mana ketika Haaland itu misalnya keluar minta bola, ada pemain yang masuk untuk mengisi posisi Haaland, which is either itu Grealish atau De Bruyne atau Bernardo atau siapa dan lain sebagainya lah. Intinya ada pemain yang menggantikan posisi Haaland ketika Haaland minta bola ke belakangnya untuk merusak harmonisasi pertahanan lawan gitu. Nah, pada pertandingan tadi malam, ketika Haaland minta bola ke belakang, nggak ada yang ngisi posisi Haaland yang ditinggalkan dia kayak gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan pada City pada laga teman. Aku nggak tahu apakah ini memang triknya Pep tidak begitu ngepres mainnya kayak gitu, ataukah memang ini lagi underperform aja kayak gitu. Aku nggak paham, tapi kalau menurutku ini sih taktiknya Pep gitu, karena Pep pernah menang melawan Madrid itu pada saat awal-awal Ronaldo pindah, yang mana mereka menang berapa sih, yang Varane itu blunder sampai 2 kali, yang mana dia tidak main high press, tapi dia buat 3 blok pertahanan gitu, 4-3-3, tidak ngepres, cuman dia tunggu bola karena dia tahu kelebihan Madrid itu ada pada counter attack kayak gitu loh. Nah, dia ingin mengulang masa itu sebenarnya dengan tidak begitu melakukan high press. Kalau kita lihat City biasanya ya ketika bola masih di depan, mereka sudah pressing dengan harapan mereka dapat bola, mereka bisa langsung memberikan terupas dan bisa cetak gol. Nah, pada laga tadi malam menurutku intensitas pressingnya itu tidak sebagaimana City yang kita kenal kayak gitu. Nah, kalau kita masuk lagi kepada laganya kayak gitu, ya gimana ya, bisa dibilang menurutku
menurutku City tidak bermain bagus, bahkan cenderung jelek kayak gitu. Artinya robot AI-nya lagi error lah kayak gitu. Sedangkan Madrid terkenal dengan tim yang susah untuk di pressing, terlebih lagi karena memang pemainnya yang ada di situ sudah bermain kurang lebih 7 sampai 10 tahun sudah bermain bersama, kayak Modric dan juga Kroos, Benzema, Carvajal, siapa lagi? Ini sama Lucas Fernandes atau Nacho. Itu kan pemain-pemainnya sudah bersama. Mungkin sudah 7 sampai 10 tahun mereka bersama kayak gitu. Yang artinya mereka sudah tahu apa maunya kayak gitu dan kemana pergerakannya ketika bola kemari kayak itu. Artinya chemistry-nya itu sudah dapat lah. Terlebih lagi Madrid memiliki mental fighter, mental petarung gitu loh. Nggak seperti City. Kalau kulihat tadi malam sebelum satu orang memasuki rumput Bernabeu, menurutku pemain City itu sudah gemetaran untuk menghadapi Madrid karena ya gini, kalau bicara secara kualitas pemain ya sama sebenarnya. Secara kualitas pemain yang ini ya, yang 11 pemain yang turun kayak gitu. Beda kalau kita bicara kualitas pemain yang secara the whole of team ya, itu beda cerita gitu. Karena Madrid apanya cadangannya ya sangat inilah menyeramkan kayak gitu loh. Kalau City kan ya mau lapis 1 lapis 2-nya bagus kayak gitu. Nah, apa tadi? Nah, maka dari itu kalau aku bilang, kalau misalkan City bermain seperti ini lagi di leg kedua, niscaya City akan kalah, serius. Karena kalau kita lihat proses gol pertama itu kan sangat Madrid gitu loh. Mereka pancing lawan itu ke satu titik, mereka lakukan kombinasi taktuk. Terus di situ ada Vinicius ataupun Benzema, yang mana tadi malam itu adalah Vinicius gitu loh. Orang backnya mengira Akanji atau Stones mengira bola itu akan dioper ke sayap. Ternyata Vinicius melihat ada sudut dekat dan terbuka dan ada shooting bang gol. Dan menurutku seharusnya itu Ederson dapat seharusnya, karena bola itu tidak jauh darinya. Memang bola itu keras, cuman kalau dianya siap, menurutku si Ederson tadi malam gak siap untuk menepis tendangan itu, karena dia berpikir bola itu akan dikombinasikan lagi kepada rekannya. Ternyata bola itu disuting langsung. Itulah yang membuat Ederson menurutku tidak siap untuk menerima bola tersebut gitu loh. Nah, setelah gol itu gitu loh, ya Madrid sudah unggul ya, mereka bertahan aja kayak gitu sebelum gol De Bruyne, yang mana gol De Bruyne itu ya keren juga, dua golnya kayak gitu dengan full power kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, aku nggak sepakat kalau yang menjadi man of the match itu adalah Kevin De Bruyne. Kenapa? Selama pertandingan, selain gol tersebut, Kevin De Bruyne itu tidak seperti Kevin De Bruyne yang kita kenal lah, yang memiliki visi bagus, memiliki umpan-umpan yang di luar nalar kayak gitu, yang mana aku sudah buat di short gitu, penontonnya hampir 3 atau 4 ribuan. Ya silakan dilihat lah, ada shortnya kayak gitu. Nah, maka dari itu tidak sepakat. Aku lebih sepakat kalau yang diberikan man of the match itu adalah Camavinga. Camavinga ini pemain yang ya bisa dibilang serba bisa. Serba bisanya itu karena tidak ada pilihan lain kayak gitu. Dia sebenarnya itu lebih ke DM atau box to box lah. Cuman di bawah Ancelotti, karena Ancelotti tidak memiliki pilihan, dibuatlah dia menjadi bek kiri kayak gitu. Nah, pada saat babak pertama ya memang dia menyisir pinggir lapangan, cuman pada saat babak kedua dimulai ada sebuah pembaharuan strategi atau taktik dari Ancelotti, yang mana ketika sudah build up, si Camavinga ini ditugaskan ke tengah untuk, karena kan City bermain 3-2-4-1, jadi City itu kelebihan pemain di tengah, yang mana Madrid 4-3-3, yang mana itu harus ditutup sama Camavinga, dan sebelah kiri itu di cover oleh Alaba, which is dia juga seorang back kiri sebenarnya gitu kan. Jadi formasi Madrid ya pada saat menyerang jadi 5 back pada saat menyerang jadi ya Alaba dari sebelah kiri, Camavinga jadi box to box kayak gitu. Nah, pada saat bertahan baru mereka pasang 4-3-3 dengan DM-nya itu turun satu kayak gitu, which is either itu Modric, Kroos ataupun Valverde kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi tadi malam kayak gitu,
banyak momen-momen di mana City itu gagal ngepres pemain Madrid. Pemain Madrid ini memang gila gitu. Artinya kayak seperti yang sudah aku bilang, sering aku bilang bahwasanya pemain Madrid ini kalau mereka tutup mata aja itu mungkin passingnya itu kan sampai semua. Kelebihan Madrid ini kan salah satunya adalah ya satu, mental udah pasti. Yang kedua, kombinasi antar pemain, chemistry antar pemain itu sangat smooth gitu, very very smooth gitu. Karena kombinasi, coba deh, menurutku tidak ada satupun tim di dunia, bahkan City, yang memiliki chemistry sekuat pemain Madrid gitu loh. Kayak kayak gol pertama lagi gitu, umpan Modric ke Vinicius sebelum Vinicius masuk ke dalam itu kan luar biasa kayak gitu. Umpan yang tidak melihat pakai kaki luar, tek, dia masuk kayak gitu. Itulah kelebihan Madrid yang belum bisa diantisipasi tim-tim, khususnya tim Inggris kayak gitu loh. Ya jangan sampai tahun ini lagi Madrid mengalahkan semua tim Inggris. Tahun lalu kan dia mengalahkan semua tim Inggris kayak gitu. Yang mana ya yang paling menyakitkan itu adalah mengalahkan City di semifinal, yang mana City sudah di atas angin, cuman pada menit-menit akhir mereka harus menelan kekalahan karena kesalahan strateginya dari Pep kayak gitu. Oke, wih, udah 30 menit juga gitu. Tapi kita ngomong ngawur dulu juga. Yang penting ya seperti aku bilang, aku bukan pandit bola, aku cuman orang yang suka ngomongin bola aja kayak gitu. Oke, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke, terima kasih dan ciao.